jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali, kita bermajelis kembali melanjutkan pembahasan terjemah tafsir tadabbur kita sebelum Ramadan. Dan Ramadan kemarin kita berhenti sejenak ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam surat Al-Alaq ya. Dan surat Al-Alaq adalah merupakan surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya kita akan ambil kosakata terlebih dahulu. Kita baca Bismillah. Yanha artinya melarang. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Lanjut, amaro artinya memerintahkan. Amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Yantahi, sekali lagi, yantahi artinya berhenti atau selesai. Lanjut, nasfa'an, la nasfa'an artinya kami pegang atau tarik, atau sungguh kami akan tarik. Nasiyah artinya ubun-ubun. Di mana Pak ubun-ubun? Ini muqaddimatur ras. Jadi apa? Depan namanya ubun-ubun. Khati'ah artinya salah atau durhaka. Lanjut, fal yad'u artinya fa maka, al hendaklah, yad'u memanggil, digabung fal yad'u maka hendaklah dia memanggil. Lanjut, nadiyah, nadiyah artinya kaum atau golongan, atau arti aslinya adalah stadion. Stadion disebutkan stadion karena tempat berkumpul banyak orang. Nah, stadion. Baik, lanjut, az-zabaniyah artinya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah, malaikat adab. Masalah adab, menyiksa, menimpakan adab adalah malaikat zabaniyah. Baik, lanjut, la tuti'hu artinya jangan kamu mentaatinya. La tuti', jangan taati. La, jangan, tuti', kamu mentaati. Terakhir, iqtarib artinya mendekatlah. Qarib, dekat ya. Sanak kerabat, dekat. Baik, kita coba artikan ya, terjemahkan ayat 9. A, apakah ra'aita pendapatmu, ta kamu. Ra'a itu punya 3 arti: melihat, mengetahui, pendapat. Di sini pasnya adalah pendapat. Sehingga ara'aita artinya bagaimana pendapatmu. A, apakah, atau
Bagaimana pendapatmu? Alladzi, satu aja, orang yang yanha, melarang. Digabung, ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Siapa di sini? Abu Jahal. Dalam tafsirnya adalah Abu Jahal. Abdan, seorang hamba, abdullah, seorang hamba. Idza, apabila sholat, itu sholat di depan Ka'bah. Lanjut, ara'aita, tadi apa? Bagaimana pendapatmu? In, jika, kana, adalah. Kana punya 4 arti. Dahulu, menjadi, adalah, ada. Di sini adalah. In kana 'alal huda, jika dia adalah 'alal huda, di atas petunjuk, yaitu dia adalah orang yang dilarang. Sempurna, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia adalah orang yang di atas petunjuk, yaitu Rasulullah. Atau amara, tadi apa? Memerintahkan, at-taqwa, dengan ketakwaan. Sempurna, au amara bit-taqwa, atau memerintahkan bertakwa. B-nya satu paket dengan amaro. Amaro pasti pakai B. Lanjut, ara'aita, sama tadi. Bagaimana pendapatmu? In, jika, kadzdzaba, mendustakan, wa, dan tawalla, berpaling. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia mendustakan dan berpaling? Siapa? Abu Jahal. Yang melarang Abu Jahal, yang dilarang Rasulullah. Dilarang salat di depan Ka'bah. Sekali lagi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia mendustakan, yaitu Abu Jahal, dan berpaling? A, apakah? Lam, tidak, bukan, belum. Digabung, alam, tidakkah, atau bukankah, atau belumkah. Alam ya'lam, tidakkah, ya'lam, dia mengetahui. Bi annallaha, sesungguhnya Allah, yara, melihat. Tadi yara punya 3 arti: melihat, mengetahui, pendapat. Sempurna, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui sesungguhnya Allah Maha melihat. Kalla, sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan. La, sungguh. Kalau la-nya pendek, sungguh. In, jika. Lam, tidak. Yantahi, berhenti. La illam yantahi, sungguh jika tidak berhenti. Siapa? Abu Jahal. Jika Abu Jahal tidak berhenti melarang sholat. La, pendek, sungguh. Nasfa'an, tadi apa? Kami akan tarik nasya, ubun-ubunnya.
sempurna. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh jika dia tidak berhenti, pasti atau sungguh benar-benar kami akan tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun siapa? Abu Jahal. Nasiyatin, ubun-ubunnya kadibah, pendusta, khati'ah, durhaka. Lagi durhaka. Nasiyatin kadibatin khati'ah, ubun-ubunnya pendusta, lagi durhaka. Jadi ubun-ubunnya disifati dengan dua sifat. Ubun-ubunnya Abu Jahal ini pendusta dan durhaka. Kalau pendusta lisannya, kalau durhaka perbuatannya. Fa, maka al, hendaklah, yad'u, dia memanggil, nadia, golongannya. Fal yad'u nadia, maka hendaklah dia Abu Jahal memanggil golongannya atau kelompoknya atau gengnya. Sa, akan, nad'u, na, kami panggil, Zabaniya, malaikat Zabaniya. Tadi malaikat Zabaniya malaikat adab. Sanad'u Zabaniya, kami akan panggil malaikat Zabaniya. Kalla, sudah, sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan. La tuti'hu, jangan taati Abu Jahal. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dan mendekatlah, sempurna. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, jangan engkau mentaatinya dan bersujudlah dan mendekatlah. Alhamdulillah, selesai terjemahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ambil tafsir singkat. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan kita untuk menjadi umat yang suka membaca, suka ilmu. Sehingga umat Nabi Muhammad itu dikenal dengan cinta ilmu. Kemudian setelahnya Allah sebutkan cara mendapatkan ilmu dengan pena. Kemudian Allah memberikan ilmu. Setelahnya tentang sifat melampaui batas. Sifat melampaui batas yang dimiliki oleh manusia. Kapan? Ketika merasa tidak butuh yang lain, tidak butuh Allah, tidak butuh yang lain, maka manusia akan melampaui batas. Dan Allah mengancam makhluknya yang melampaui batas. Sejauh-jauhnya dia melampaui batas, tetap tempat kembalinya kembali kepada Allah. Orang yang sombong, orang yang durhaka, tetap akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'ah. Setelahnya tentang kisah Abu Jahal. Apa korelasinya? Korelasinya adalah setelah Allah menyebutkan tentang sifat manusia yang melampaui batas, Allah sebutkan contohnya. Seperti siapa contohnya? Abu Jahal. Maka Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang orang baik untuk berbuat baik? Seharusnya yang dilarang itu orang yang berbuat baik atau yang mungkar? Yang mungkar. Seharusnya orang yang dilarang itu orang yang berbuat adil atau dolim? Dolim.
Maka Allah mengatakan, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang? Melarang siapa? Seorang hamba. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Allah panggil dengan abd dan hamba, karena tingkatan yang terindah atau panggilan yang terindah adalah ketika makhluknya dipanggil hamba, abdullah. Berarti apa? Dia punya sifat yang senantiasa menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Yang seorang hamba tersebut dilarang oleh Abu Jahal ketika sholat. Sholat di depan Ka'bah tidak boleh. Kemudian bagaimana pendapatmu jika yang melarang ini Abu Jahal juga melarang orang yang di atas petunjuk, orang yang di atas bimbingan Allah, orang yang di atas kebenaran dilarang. Dan Nabi Muhammad SAW sifatnya amar bil taqwa, memerintahkan manusia untuk bertakwa. Apa takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nabi Muhammad diutus itu untuk mengajak manusia berbuat baik dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan orang yang melarang sifatnya apa? Kadzdzaba wa tawalla, mendustakan ia dan berpaling dari kebenaran. Maka Allah mengatakan, tidakkah dia melihat, tidakkah Abu Jahal mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Kira-kira Pak, Abu Jahal kan orang musyrik. Abu Jahal tahu nggak bahwasanya Allah itu Maha melihat? Tahu. Mereka orang-orang musyrik itu mereka masih meyakini bahwasanya ada yang sang pencipta. Cuma mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Sehingga Abu Jahal dia tahu bahwasanya Allah Maha melihatnya. Maka Allah mengatakan, sekali-kali tidak jika Abu Jahal ini tidak berhenti menyakiti Nabi Muhammad, melarang Nabi Muhammad salat di depan Ka'bah, kami akan tarik ubun-ubunnya. Yang ubun-ubunnya Abu Jahal sifatnya pendusta lagi durhaka. Kenapa sifat pendusta dan kedurhakaan itu disandarkan pada ubun-ubun? Apakah ubun-ubun bisa berbicara? Tidak. Apakah ubun-ubun bisa berbuat? Tidak. Tapi kenapa pembicaraan dan perbuatan itu disandarkan kepada ubun-ubun? Maka setelah para ilmuwan itu meneliti, tentunya Pak, setelah berjalannya waktu diteliti, maka sesungguhnya seseorang ketika berdusta, maka kebijakannya diambil dari mana? Ubun-ubun. Dan ketika orang ingin berbuat kedurhakaan, maka kebijakannya diambil dari mana? Ubun-ubun. Sehingga lisan, anggota tubuh semuanya ini ketika akan berbuat sesuatu, kebijakannya diambil dari ubun-ubun. Ini secara ilmiah. Sehingga lisan dan seluruh anggota badan seperti kayak prajurit, hanya menjalankan tugasnya sang pemilik kebijakan. Siapa? Ubun-ubun. Makanya apa? Ayat Quran itu kalau menegaskan pas sesuai dengan apa? Keadaannya. Dan Al-Quran Karim semakin berjalannya waktu, semakin menunjukkan makna-maknanya yang tidak tersingkap di zaman dulu. Oleh karenanya ada seorang mengatakan sebaik-baik tafsir adalah zaman. Karena semakin berjalan waktu, semakin mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang mungkin zaman itu belum terungkap atau sedikit terungkap dan lebih diungkapkan ketika berjalannya waktu. Maka kenapa kedustaan dan kedurhakaan itu disandarkan pada ubun-ubun?
Karena pemilik kebijakan dalam berdusta dan berbuat itu semuanya diambil dari kebijakan umur-umur. Dan di banyak ayat Allah menegaskan apa? Allah memegang umur-umurnya, bahwasanya seorang hamba itu berada dalam genggaman Allah. Oleh karena ketika seseorang menikah, setelah akad, sholat, kemudian apa? Pegang umur-umurnya. Karena yang memegang umur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengendalikan hati. Baik, tentang Abu Jahal. Dari ayat ini kita sedikit tergambarkan tentang sifatnya Abu Jahal dan perbuatan Abu Jahal. Maka Abu Jahal ini kenapa dia itu sangat-sangat benci kepada Rasulullah dan kaum muslimin? Kenapa dia sangat tidak suka? Apakah karena dia tidak bisa melihat kebenaran? Tidak. Abu Jahal melihat kebenaran. Tapi apa? Tapi sifat melampaui batas, sifat kezaliman yang ada pada dirinya menjadikan dia tidak mau menerima kebenaran dan mengakui. Maka disebutkan dalam kisahnya, Abu Jahal suatu ketika itu pengen tahu tentang isi Al-Quran Karim. Maka Abu Jahal itu pernah suatu malam diam-diam mencuri dengar tentang Al-Quran. Dan Rasulullah SAW itu apa? Setiap malamnya membaca Quran, atau terkadang sholat qiyamul lail. Dan zaman dulu itu rumahnya gimana Pak? Tembok apa papan? Papan kan? Yang orang itu kalau berbicara kedengaran. Maka Abu Jahal itu suatu malam pernah mencuri dengar bacaan Rasulullah SAW. Maka di malam hari itu Abu Jahal ketika memperdengarkan ayat-ayat Quran, selesai mendengarkan dia pulang. Ketika dia pulang di perjalanannya ketemu dengan dua temannya, Abu Sufyan dan Akhnas. Ketika ketemu di jalan papasan, kok ada kamu? Akhnas, ada Abu Sufyan. Maka apa? Ketiganya saling mengetahui apa yang diperbuat. Apa yang diperbuat Pak? Ketiga-tiganya mencuri dengar bacaan Quran. Padahal mereka mendustakan. Akhirnya apa? Ketiga-tiganya, ngapain dengar-dengar Al-Quran? Udah gak usah dengerin. Ya sudah, kita sepakat besok gak usah denger lagi. Akhirnya di malam kedua Abu Jahal masih pengen mendengarkan Quran. Dan juga Abu Sufyan dan Akhnas juga pengen mendengarkan Quran. Akhirnya apa? Di malam yang kedua datang juga, tapi diam-diam. Kan udah sepakat, udah janjian, besok gak usah dengar lagi, gak usah datang lagi. Ternyata apa? Ketiga-tiganya saling mengingkari janjinya. Abu Jahal mendengarkan, Akhnas mendengarkan, Abu Sufyan juga mendengarkan. Selesai mendengarkan, pulang, ketemu lagi di jalan. Kok kamu lagi? Selain itu dulu, engkau mengingkari janji. Ya sudah, ini malam terakhir. Kita nggak akan dengarkan lagi Al-Quran. Tapi lagi-lagi apa? Abu Jahal masih mengingkari janjinya di hari ketiga mendengarkan. Demikian dengan Abu Sufyan dan Akhnas. Ketika mendengarkan pulang juga apa? Ketemu lagi. Kok kita masih mendengarkan Al-Quran lagi? Akhirnya apa? Ketika mereka berpisah, tinggal dua orang, Akhnas sama Abu Jahal. Kata Akhnas ketika udah jalan keluar, ngobrol sana sini, kemudian Akhnas bertanya, wahai Abu Jahal, dan namanya bukan Abu Jahal, Amr ibn Hisham, yang dijuluki dengan bapaknya orang bijak. Abu Jahal ini bukan orang bodoh, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang punya pengetahuan, orang yang jika ada masalah-masalah besar itu pasti yang diminta pendapat Abu Jahal. Dan namanya adalah
Amru ibnu Hisham al-Makhzumi dari Bani Makhzum, yang dia itu diberikan julukan Abul Hakam, bapaknya orang bijak. Pendapatnya bijak sekali. Ada permasalahan-permasalahan besar diminta pendapat pasti. Maka Anas bertanya, wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham, Abul Hakam, jujur nih, gak ada yang lain, gak ada Abu Sufyan, gak ada yang lain, hanya aku dan dirimu. Menurutmu, jujur dari hatimu dan penglihatan, menurutmu Muhammad itu benar apa dusta? Menurutmu hati nurani yang kau lihat, Muhammad itu pendusta atau benar? Kata Abu Jahal, ini antara aku dan dirimu saja. Aku dan dirimu saja, tidak ada yang lain. Rahasia kita. Maka Abu Jahal mengatakan, demi Allah, innahul haqq, Muhammad itu di atas kebenaran. Kita mengetahui sejak dia masih muda sampai ngaku menjadi seorang nabi. Kata Akhnas, terus apa yang membawa tidak beriman? Padahal dia sudah tidak beriman. Apa yang membawa tidak beriman? Padahal Akhnas juga tidak beriman, meskipun nanti dia beriman di akhirnya. Maka dia mengatakan, wahai Akhnas, sesungguhnya kami Bani Makhzum dengan Banu Abdi Manaf. Jadi Bani Abdi Manaf itu kabilahnya Nabi Muhammad. Adapun Amr ibn Hisham, Abu Jahal itu Bani Makhzum. Kami dengan Abdul Manaf itu senantiasa berlomba-lomba dalam meraih kemuliaan, syaraf, tahta, kemuliaan. Semua kabilah-kabilah Arab itu tunduk pada kami dan Abdul Manaf. Senantiasa berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan. Jika Abdul Manaf memberi makan, kami Bani Makhzum juga memberi makan. Jika mereka memberi minum para hujjaj, para orang haji, kami pun memberi minum. Jika mereka membayar diat, jika ada pertumpahan darah, kami pun membayar diat. Setiap ada kebaikan-kebaikan, kemuliaan, pasti apa? Kami Bani Makhzum dan Abdul Manaf itu bersandingan, berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan itu. Hatta idza tajazain ala rukab, sampai ketika lutut kami itu bersandingan sama, seperti kayak pacuan kuda yang sama, tidak ada yang menang, mendahului. Sampai ketika kami seperti kayak kuda yang berpacu dan sama dalam garisnya, ternyata di tengah-tengah mereka ada seorang nabi. Bagaimana cara mengalahkan? Bagaimana kita bisa mendahului Abdul Manaf? Maka Abu Jahal mengatakan, wallahi demi Allah, wahai Akhnas, lan nu'mina bihi wa la nusaddiquhu, kami gak akan beriman dengannya dan gak akan membenarkannya. Inilah apa? Pengakuan Abu Jahal kepada Akhnas. Sehingga apa? Ketika dia memusuhi, membenci, tidak beriman, itu bukan karena Nabi Muhammad di atas kebatilan, akan tapi karena kesombongannya, kedoliman pada dirinya, padahal sedangkan hatinya mengakui. Maka ya Allah menegaskan dalam surah Al-An'am mengenai kisahnya Abu Jahal. Allah menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 33, fa'innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy itu tidak mendustakan wahai Muhammad, walakinna dhalimin biayatillah yajhadun, akan tapi orang-orang yang dolim yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi sejatinya mereka itu tidak mendustakan, tapi apa? Mereka mendustakan apa yang kau bawa. Dan juga sebagaimana Allah tegaskan mengenai kisah Fir'aun. Fir'aun
itu dengan kebenaran Nabi Musa mengakui enggak? Mengakui. Musa itu apa? Nabinya di atas jalan yang benar, tapi sifat sombong dan kedolimannya yang menghalangi dia untuk beriman. Allah menegaskan dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Sungguh mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, itu mengingkarinya karena kesombongan dan kedoliman. Padahal hati kecilnya, keyakinannya yakin bahwasanya apa? Kebenaran bersama Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena ketika dia mau tenggelam baru beriman, tapi sudah selesai. Bahkan dalam riwayatnya Jibril mengambil batu atau tanah disumpelkan kepada mulutnya Fir'aun biar tidak terucap kalimat tauhid. Maka kembali kepada Abu Jahal, sesungguhnya yang menghalangi dia beriman karena sombongnya dan kedolimannya. Sehingga para ulama mengatakan tidak perlu engkau merasa risih ketika kebenaranmu tidak diakui. Terkadang kita itu ketika berada di atas kebenaran ada ujiannya. Ujian yang sebenarnya orang yang membenci kita itu tahu kita itu di atas yang hak, kita itu benar, kita itu orang baik. Kenapa dia tidak mau baik, tidak mau mengakui? Karena sombong dan kedoliman hawa nafsunya. Dan Abu Jahal suatu ketika itu pernah mengatakan, jika Muhammad masih sholat di depan Ka'bah, aku akan injak kepalanya dan aku tunjukkan kepada kalian semua, wahai orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menangkap, tidak menoleh, tidak memperhatikan, tetap berlalu dalam kebaikan. Sampai ketika Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah, maka datang Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, itu sudah sujud. Maka Abu Jahal mengatakan, saatnya sekarang aku akan injak kepalanya. Ketika Abu Jahal sudah mendekat, maka apa? Tiba-tiba terdiam dan tidak tergerak dan merasa ketakutan. Maka akhirnya dia kembali ke tempatnya dan orang-orang bertanya, wahai Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Wahai Amr bin Hisham, kenapa enggak kau injak sebagaimana janjimu? Dia mengatakan, demi Allah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan ketakutan. Sesungguhnya aku melihat ada khandaq, ada parit yang di dalamnya ada kobaran api yang sangat besar. Sehingga apa? Abu Jahal tidak berani untuk mendekati Rasulullah SAW. Ini sebagai penjagaan Allah kepada nabinya. Dan itulah apa? Firman Allah, "Ara'aital ladzi yanha." Bagaimana pendapatmu kepada orang yang melarang seorang hamba ketika salat di depan Ka'bah mau diinjak? Ara'aita in kana al-huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang di atas petunjuk? Seharusnya yang dilarang itu yang di atas kemungkaran, berbuat kezaliman. Akan tapi Abu Jahal ini melampaui batas sekali. Orang yang di atas petunjuk, yang mengajak kepada kebaikan, justru malah dimusuhi. Maka mengatakan, tidakkah Abu Jahal mengetahui bahwasanya Allah Maha melihatnya? Yang jika dia tidak berhenti setelah kejadian tadi mau menginjak kepala Nabi Muhammad, ternyata melihat khandaq, melihat parit api, kemudian dia kembali. Jika dia tidak berhenti, kami akan tarik ubun-ubunnya. Semenjak itu Abu Jahal tidak berani menyakiti Rasulullah secara langsung. Tapi kalau menyakiti para sahabatnya, iya, menyiksa para sahabat-sahabat yang lemah. Dan Allah mengatakan, nasiyatin kadibatin khati'ah. Abu Jahal itu ubun-ubunnya pendusta lagi durhaka. Tadi sudah kita sebutkan. Kenapa disebutkan ubun-ubun? Secara ilmiah bahwasanya perbuatan dusta dan perbuatan durhaka dari anggota tubuh itu diambil kebijakan dari ubun-ubun. Dan Allah mengatakan,
falyad'u nadiyah, panggillah golonganmu, pasukanmu, wahai Abu Jahal. Jika engkau memanggil pasukanmu, memanggil golonganmu, kami akan adu, kami akan panggil dengan malaikat, kami akan panggil malaikat Zabaniyah, malaikat Adam. Yang jika Abu Jahal berani memanggil golongannya, pasukannya, kami akan datangkan malaikat Zabaniyah. Sejak itu apa? Abu Jahal tidak berani menyentuh ketika di Mekah. Kemudian Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, la tuti', jangan taati Abu Jahal, wasjud, tetaplah bersujud, waqtarib, dan mendekatlah. Sehingga Pak, menjadi pesan kepada Rasulullah, jika mereka memusuhimu, melarangmu, membencimu, tidak perlu ditengok, tidak perlu diurusi, tapi tetaplah berlalu dalam kebaikan. Maka ini menjadi pelajaran, jika kita dibencikan kebaikan kita, tidak perlu berlarut-larut untuk membalas mereka dengan perkataan atau perbuatan. Cukup apa? Berlalulah dalam kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW, la tuti', gak usah berlarut-larut untuk bersama mereka, sujudlah dan mendekat. Surat Al-Alaq pertama kali yang turun, yang Allah buka dengan Iqra, bacalah, dan Allah tutup dengan usjud, sujudlah dan mendekatlah. Dan sujud itu hanya ada pada salat. Dan ketika mendekat sujud, Allah katakan mendekatlah. Kenapa sujud itu dikaitkan dengan mendekatlah? Karena posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Sujud itu indah. Ketika kita meletakkan kepala kita di bawah tanah, seakan-akan semakin menjauh dari langit. Akan tapi apa sejatinya ketika kita meletakkan kepala di bawah tanah, itu keadaan yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita sujud, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Al-Alaq dibuka dengan Iqra, bacalah, ilmu, ditutup dengan sujud. Apa pesannya? Ilmu itu wasilah. Tujuannya apa? Bersujud, ibadah. Maka setiap ilmu apa saja yang kau pelajari, hendaknya ilmu ini menjadi wasilah untuk mencapai tujuan. Apa itu? Bersujud, menghamba di hadapan Allah, itu ibadah. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu penerbangan, semua ilmu silahkan pelajari. Tapi ingat, itu jadikan itu semua sebagai wasilah untuk mencapai tujuan yang utama. Apa itu? Beribadah. Ada nama lagi. Sehingga secara kesimpulannya bahwasanya apa? Surat Al-Alaq dibuka dengan ilmu, ditutup dengan sujud dan mendekat. Karena posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah pada saat sujud. Oleh karenanya apa? Pada saat sujud perbanyaklah doa. Dan menjadi pesan, silahkan pelajari semua ilmu, tapi ingat, jadikan ilmu itu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ahli dalam bidang kedokteran, jadikan ilmu kedokteranmu sebagai apa? Meraih tujuan untuk beribadah, dan seterusnya. Dan kisah Abu Jahal. Abu Jahal ini meninggalnya 2 tahun setelah hijrah. Meninggalnya di perang Badar. Di perang Badar yang membunuhnya adalah 2 anak kecil, Mu'ad dan Mu'awad. Yang ketika Rasulullah mau menghadang pasukan Abu Sufyan dari negeri Syam untuk pulang ke Mekah, mau dihadang, maka pasukan Abu Sufyan mengirim surat untuk mengirimkan pasukan agar menolong rombongan Abu Sufyan.
Maka di antara komandonya adalah Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Ternyata setelah mereka menuju kota Madinah, pasukan Abu Sufyan lolos. Ketika lolos, datang surat bahwasanya kami sudah selamat, tidak perlu berhadapan dengan Muhammad. Maka Utbah bin Rabi'ah balik lagi. Ya udah kita pulang, sudah selesai. Kata Abu Jahal, tidak. Kami gak akan mau pulang ke Mekah sampai kami akan menghabisi pasukan Muhammad. Karena pasukan Nabi Muhammad itu gak bawa senjata, mau menghadang saja. Sedangkan 1000 pasukan Abu Jahal senjata yang lengkap untuk berperang. Akhirnya Allah pertemukan dengan pasukan Nabi Muhammad di perang Badar. Yang perang Badar itu gak ada perang, hanya menghadang. Tapi Allah hadapkan dengan pasukan Abu Jahal. Abu Sufyan lewat, dihadapkan dengan pasukan Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, kami gak akan kembali ke Mekah sampai orang Arab mendengarkan kami pasukan Abu Jahal menghabisi Muhammad. Sesampai di sana, akhirnya dalam kisah yang masyhur, ya, bertemulah dua pasukan yang besar, dan Nabi Muhammad sampai doa yang panjang. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan hari ini, engkau gak akan disembah lagi. Meskipun Nabi Muhammad tadi malu dengan ucapan ini. Kenapa? Gak ada perang, niatnya menghadang. Ternyata dihadapkan dengan pasukan Abu Jahal. Yang singkat ceritanya, bertemulah dua pasukan dan bertempur, dan di antara yang terbuka adalah Abu Jahal, dibunuh oleh anak muda, adik kakak, namanya Mu'ad dan Mu'awad. Yang ketika Abu Jahal terjatuh oleh dua anak kecil ini yang membunuhnya, kemudian dua anak kecil ini setelah sudah bisa menjatuhkan Abu Jahal, langsung kembali ke Rasulullah. Rasulullah, aku udah membunuhnya. Maka Rasulullah mengatakan, saya membunuhnya, Mu'ad atau Mu'awad? Kami. Ketika dilihat pedangnya, dua-duanya ada darahnya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal belum meninggal. Sampai datang Abdullah ibnu Mas'ud menginjak kepala Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal masih hidup dan dia mengatakan, wahai pengembala kambing, sesungguhnya engkau telah menaiki tempat tinggi yang sulit, yaitu dirinya. Jadi sudah mau mati saja masih sombong. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Setelah dimenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudah aku bunuh dan aku menggal kepalanya. Maka Rasul mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, al-udun bil-udun war-ra'su ziyadah. Telinga dengan telinga, kepalanya tambahan. Maksudnya apa? Dulu Abdullah bin Mas'ud itu pernah diputus telinganya oleh Abu Jahal, disiksa kemudian diputus. Maka pada saat perang Badar, Abdullah bin Mas'ud telah membalasnya dan kepalanya tambah dengan disembelih, dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga Abu Jahal terkalahkan di perang Badar. Itulah akhir daripada kisah Abu Jahal secara singkatnya, dan pelajaran dari surat Al-Alaq, yaitu bahwasanya surat Al-Alaq dibuka dengan ilmu dan diakhiri dengan sujud. Menjadi pesan, hendaknya kita mempelajari ilmu dan jadikanlah ilmu sebagai wasilah untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keadaan yang paling dekat pada saat sujud. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum